Cerita diawali dengan memperlihatkan 3 player pria yang sedang dikejar sekumpulan zombie di suatu gang yang begitu sempit. Ketika salah satu pria yang berlari paling belakang hampir tertangkap, ia segera berbalik dan memberikan serangan pada zombie yang hampir menangkapnya. Tak lama dari situ, si pria tersebut dikejutkan dengan rekannya si kepala botak yang secara tiba-tiba menarik bajunya. "Berhentilah bertarung, teruslah berlari," ujarnya. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk ke sebuah ruangan yang dilihat dari map sistem ataupun peta sistem bahwa ruangan tersebut sangatlah aman. Akan tetapi, tanpa mereka sadari bahwa ada salah satu zombie di dekat mereka. Kemudian suara notifikasi sistem terdengar dari arah zombie itu berada yang mengatakan memuat informasi selesai. Seketika mereka bertiga menoleh ke arah suara tersebut dan alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa ada satu zombie berada di dekat mereka. Bukankah sistem mengatakan bahwa di tempat ini tidak ada zombie? Dasar sistem sialan. Sungguh game sampah, baru saja rilis sudah ada bug. "Jangan takut, kita kan bertiga, hajar saja dia." Mendengar perkataan itu, zombie itu pun kebingungan dengan kondisinya saat ini. Tak lama kemudian, jendela sistem muncul di hadapan zombie tersebut yang memberitahukan statusnya saat ini. Nama Lingyan, ras zombie normal, HP 50/100, kelaparan 50/100, XP 1/10, strength 10, agility 3, intelligence 2. Kemudian disusul dengan notifikasi baru yang berisikan "Player Lingyan, tolong perhatikan, Anda sedang melakukan misi utama. Sebelum misi selesai, Anda tidak bisa keluar dari game ini." Apa-apaan ini? Aku tidak bisa keluar dari game? Misi macam apa ini? Sedikit informasi, mulai dari sini kita akan menyebut zombie ini dengan nama Lingyan karena dialah karakter utamanya dari alur cerita ini. Oke, kita akan lanjut lagi ceritanya. Saking fokusnya pada notifikasi itu, tanpa Lingyan sadari bahwa 3 orang tersebut sedang memberikan serangan pada dirinya. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa menyerangku? Hei, tidak bisakah kita duduk dan berbicara?" "Diamlah." Nah, di bagian ini Mimin juga kurang mengerti apakah mereka memahami apa yang diucapkan Lingyan ataupun tidak. Yang penting kita lanjut dulu alur ceritanya. Kemudian notifikasi sistem kembali muncul. Misi terakhir, cari kebenaran tentang penyebaran virus dan hentikan virusnya. Melihat notifikasi itu, Lingyan pun sangat senang karena dirinya berbeda dari zombie yang lainnya. Akan tetapi ekspresi kesenangan itu jauh terbalik dengan penglihatan 3 orang itu, yang mana dari sisi 3 orang itu Lingyan sangatlah menyeramkan. Kemudian si pria berjas pun bersiap dengan senjata pisaunya untuk melakukan serangan kepada Lingyan. "Jika aku benar, dia mungkin monster elite. Sistem kita belum di-upgrade sehingga tidak bisa mendeteksinya. Monster elite itu bukankah penuh dengan barang-barang berharga? Bunuh dia dan kita pastinya akan kaya. Ayolah, aku hanya player zombie biasa. Berhentilah menyerangku, itu menyakitkan." Lingyan pun baru tersadar bahwa dirinya tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian ia pun melihat sistem yang mengatakan bahwa dirinya ini memiliki keunggulan sehingga serangan mereka tidak berdampak apapun pada dirinya. Dikarenakan mereka tidak berhenti memukuli Lingyan, Lingyan pun sedikit mengeluarkan emosi dan menggertakkan gigi dengan tampang yang menyeramkan. Melihat hal itu, mereka bertiga langsung berlari meninggalkannya, dan pada akhirnya Lingyan tinggal sendirian di tempat ini. Tidak lama dari itu, notifikasi muncul kembali yang memperingatkan Lingyan bahwa ketika tingkat kelaparan di bawah 25%, Anda akan kehilangan kesadaran. Untuk memulihkan rasa kelaparan, Lingyan diminta untuk berburu sampai tingkat kelaparan mencapai 45% agar bisa mempertahankan kesadaran dan mengontrol tubuhnya. "Jika aku tidak makan sesuatu, aku akan kehilangan kesadaranku. Waduh, situasi yang sangat buruk. Kenapa aku harus menjadi zombie seperti ini?" Kemudian, Lingyan teringat sesuatu bahwa pada saat memilih profesi di awal game tidak ada karakter zombie, sehingga ia beranggapan bahwa orang yang memberikan konsol game itu adalah scammer. Kemudian kita dibawa flashback ke hari sebelum memasuki dunia game ini.
di mana Ling Yan melihat orang-orang sedang mengantri untuk membeli konsol game terbaru. Dikarenakan banyak orang-orang yang mengantri, Ling Yan pun berniatan untuk pergi terlebih dahulu. Akan tetapi, tanpa Ling Yan sadari ada seseorang yang berlari ke arahnya dan menabraknya. Saat Ling Yan menoleh dan ingin minta maaf, Ling Yan dibuat terkejut karena orang itu membawa konsol game terbaru, dan yang lebih mengejutkan, orang itu sangat aneh dengan tampang yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, orang itu memberikan Ling Yan konsol game tersebut. Di saat Ling Yan memperhatikan konsol itu, orang itu sudah menghilang dari hadapan Ling Yan. Kembali ke masa kini, di mana zombie-zombie yang dari luar berhasil masuk dan mengepung Ling Yan. Dengan bersusah payah, Ling Yan berusaha melawan dengan menghajar beberapa zombie hingga tumbang. Dan hal yang paling mengejutkan, zombie-zombie yang lainnya malah menyerbu zombie yang sudah tumbang tersebut. Tanpa pikir panjang, Ling Yan pun langsung bergegas pergi. Saat dalam pelarian, Ling Yan menemukan sebuah supermarket dan langsung masuk begitu saja, karena mengingat bahwa dirinya harus menurunkan rasa kelaparannya agar selalu bisa mengontrol tubuhnya. Tak lama, Ling Yan pun langsung mengambil beberapa makanan dan langsung memakannya. Kemudian Ling Yan melihat status sistem dan berpikir bahwa untuk berevolusi memerlukan 10 poin XP. Akan tetapi Ling Yan baru teringat bahwa dirinya adalah player zombie, yang mana ia tidak bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari player lainnya. Mengingat bahwa jika tidak menyelesaikan misi, dirinya tidak bisa keluar dari game ini. Sangat mengejutkan dan membuat Ling Yan panik karena perutnya masih saja keroncongan padahal dirinya sudah memakan banyak makanan. Kemudian terdengar suara sistem bahwa tingkat kelaparan tinggal 30% lagi untuk memulihkannya dengan memakan daging. Sambil berjalan mencari daging, Ling Yan berpikir bahwa game ini begitu aneh karena semua yang dirasakannya sangatlah nyata. Kemudian Ling Yan melihat satu zombie di suatu lorong. Karena tidak ada pilihan lain selain memakan zombie itu, Ling Yan pun langsung menerjang ke arah zombie itu dan lalu menggigit bahunya. Akan tetapi tanpa Ling Yan sadari bahwa zombie tersebut memiliki atribut strength 15 dan agility 1, yang mana atribut tersebut berada di atasnya Ling Yan. Kemudian zombie itu pun menyerang balik dengan menggigit tangan Ling Yan. Ling Yan pun tak tinggal diam, dia berusaha melawan balik dengan memukul kepalanya. Akan tetapi yang terjadi malah tulang dari tangan Ling Yan yang hancur. Mengetahui bahwa melawan secara langsung bukan hal yang tepat, ia pun mengambil jarak dan berlari meninggalkannya sambil memikirkan strategi untuk mengalahkannya. Kemudian Ling Yan sampai ke tempat peralatan memasak dan menemukan sebuah ide untuk mengalahkan zombie tersebut. Tak lama dari itu, zombie itu pun sampai ke tempat Ling Yan berada. Merasa jarak dengan zombie itu sudah pas, Ling Yan langsung melemparinya dengan alat-alat memasak. Di saat zombie itu terjatuh, Ling Yan bergegas mengambil kapak dan langsung menebasnya sampai ke lapak zombie itu pun melayang. Kemudian dengan terpaksa Ling Yan memakan zombie itu walaupun bau dan rasanya sangatlah busuk. Lalu notifikasi sistem muncul dan membuat Ling Yan sangat terkejut karena status kelaparannya sudah mencapai 100% padahal hanya memakan daging zombie itu sedikit saja. Padahal sebelumnya hanyalah 30%. Tak lama dari itu, zombie yang lainnya pun berdatangan karena mendengar suatu keributan yang disebabkan oleh Ling Yan di saat melawan zombie sebelumnya. Tak habis pikir, Ling Yan pun melemparkan zombie yang sudah ditumbangkannya kepada segerombolan zombie itu untuk mengalihkan perhatiannya dan kemudian melarikan diri. Setelah itu, Ling Yan memasuki sebuah ruangan dan menutup pintunya agar terhindar dari zombie-zombie itu. Setelah itu, Ling Yan mendengar suara sistem yang mengatakan bahwa Ling Yan mendapatkan sebuah hadiah dikarenakan memakan spesies Anda sendiri, yaitu zombie. Dan hadiah yang didapatkan yaitu sebuah skill kanibal. Efek dari skill kanibal tersendiri yaitu meningkatkan damage serangan ke sesama zombie sebesar 10%. Tidak lama dari itu, Ling Yan mendengar suara seseorang ataupun suara player lainnya di balik pintu tersebut. Karena penasaran, Ling Yan membuka sedikit pintunya untuk memeriksa siapa yang berbicara itu.
Pada saat mengintip orang itu, alangkah terkejutnya Ling Yan saat melihat sebuah senjata yang dipegang orang itu.